Apa itu Balance Scorecard atau BSC? Terdiri dari dua kata, balance keseimbangan, scorecard kartu skor. Menurut Christiana 2001 berpendapat Balance Scorecard merupakan salah satu metode pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan yang menjabarkan visi dan strategi perusahaan ke dalam 4 perspektif, yaitu financial perspective, customer perspective, internal business process perspective, dan learning and growth perspective. Prinsip-prinsip utama BSC: 1. Keselarasan dengan strategi organisasi. 2. Perspektif yang seimbang. 3. Hubungan sebab dan akibat. 4. Pengukuran dan sasaran. 5. Tujuan berjenjang. 6. Perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan. 7. Komunikasi dan transparansi. 8. Integrasi dengan sistem manajemen kinerja. 9. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. 10. Kepemimpinan dan komitmen. Selanjutnya yaitu konsep BSC. Yang pertama adalah perspektif BSC yang muncul karena pergeseran persaingan bisnis dari industri competition ke information competition. Hal ini mengubah cara perusahaan mengukur kinerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu perubahan teknologi, yang kedua persaingan global, ketiga kebutuhan akan informasi, keempat dan persaingan informasi. BSC memiliki 4 perspektif. Yang pertama adalah finansial, kedua customer, ketiga proses bisnis internal, yang keempat pertumbuhan serta pembelajaran. Setiap perspektif memiliki aspek yang berbeda untuk membantu perusahaan dalam mengukur kinerja dan mencapai tujuan bisnisnya. Yang pertama, perspektif finansial yang meliputi pengukuran terhadap pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya penggunaan aset optimal, dan strategi investasi perusahaan. Yang kedua adalah perspektif customer, fokus pada kondisi customer dan segmen pasar yang dipilih perusahaan dengan pengukuran pangsa pasar, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal yang melibatkan pengukuran aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan produk yang memuaskan customer dengan fokus pada proses inovasi, operasi, dan pasca penjualan. Yang keempat adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang menekankan pentingnya memantau kesejahteraan pegawai, meningkatkan pengetahuan pegawai, dan memperhatikan pertumbuhan organisasi serta pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dengan memperhatikan keempat perspektif ini, perusahaan dapat mengukur kinerja mereka secara holistik dan memastikan bahwa strategi bisnis mereka terintegrasi dengan baik untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Di dalam pengukuran kinerja dengan balance scorecard ini terdapat pengukuran kinerja keuangan yang mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu mulai dari growth, sustain, dan harvest. Nah, pengukuran kinerja keuangan ini akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Jadi pengukuran kinerja ini tiap tahapannya memiliki sasaran yang berbeda, sehingga penekanan pengukurannya pun juga berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan growth? Growth itu sendiri memiliki arti tumbuh. Jadi tahapan awal dari siklus kehidupan perusahaan di mana perusahaan ini memiliki produk atau jasa yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan baik.
Jadi dalam tahap pertumbuhan ini perusahaan biasanya beroperasi dengan arus kas yang negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dengan demikian tolak ukur yang cocok dalam tahap ini adalah misalnya tingkat pertumbuhan pendapatan atau penjualan dalam segmen pasar yang telah ditargetkan. Kemudian ada tahapan sustain. Sustain itu sendiri mempertahankan artinya. Jadi tahapan ini merupakan tahapan di mana perusahaan masih melakukan investasi dan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Dalam tahap ini, perusahaan mencoba untuk mempertahankan pangsa pasar, bahkan mengembangkannya jika mungkin. Sehingga tolak ukur yang digunakan pada tahap ini, misalkan pada ROI atau Return on Investment. Kemudian yang terakhir, sedangkan harvest adalah tahapan memanen istilahnya, artinya memanen. Tahapan ini di mana perusahaan itu benar-benar memanen atau menuai hasil investasi pada tahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan atau perbaikan fasilitas. Sehingga sasaran yang menjadi tolak ukur yang diambil sebagai tolak ukur adalah memaksimumkan arus kas dan pengurangan modal kerja. Penilaian kinerja dan balance scorecard. Kinerja dan penilaian kerja menurut Helberg pada tahun 1996, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu. Merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi secara personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelum perusahaan itu berdiri, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 1999, ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja secara kuantitatif dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah ukuran kinerja unggul, contohnya program kerja dengan sistem data yang jelas. Yang kedua adalah ukuran kinerja beragam, contohnya kualitas kerja dan ketepatan waktu. Dan yang ketiga adalah ukuran kinerja gabungan. Ukuran kinerja gabungan ini adalah menggabungkan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan secara bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tolak ukur dalam BSC. Pada tolak ukur BSC ini ada 4 perspektif yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perspektif finansial. Pada perspektif finansial ini kita fokusnya itu bagaimana kita memusatkan pada pemegang saham. Yang kedua perspektif pelanggan, yaitu bagaimana kita merumuskan kepuasan daripada pelanggan itu sendiri. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Pada perspektif ini fokusnya itu pada urutannya prosesnya, bagaimana proses-proses yang harus, tahap-tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai visi dan misi mereka. Dan yang terakhir yaitu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. Pada perspektif ini fokusnya pada bagaimana kita akan mempertahankan keberlangsungan kemampuan terhadap perubahan dan peningkatan perusahaan. Pada perspektif finansial, di mana tujuan finansial berperan sebagai fokus bagi tujuan-tujuan strategis dan ukuran-ukuran semua perspektif dalam BSC suatu perusahaan. Pada perspektif pelanggan ini, perusahaan bisa memfokuskan pada kepuasan pelanggan itu sendiri, mulai dari harga, servis, jasa misalnya pada servis dan lain-lain. Yang ketiga perspektif proses bisnis internal, itu perusahaan bisa memulai dari perencanaan,
hingga evaluasi untuk meningkatkan kesuksesan dari perusahaan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. Ini kita bisa melakukan penilaian atau evaluasi kinerja bagi suatu karyawan, dan apabila dibutuhkan kita bisa memberikan pelatihan terhadap karyawan dengan kemampuan yang dibutuhkan. Jenis pengukuran kinerja dalam Balance Scorecard. Balance Scorecard mempunyai dua tugas utama menurut Vincent Gaspers tahun 2005, yaitu 1. Manajemen harus membangun Balance Scorecard. 2. Manajemen harus menggunakan dan menerapkan Balance Scorecard itu. Berkaitan dengan penggunaan Balance Scorecard, manajemen harus menetapkan 1. Visi, misi, sasaran, dan tema strategis. 2. Menerjemahkan visi, misi, sasaran, dan strategis ke dalam 4 perspektif, yakni A. Finansial, B. Pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan organisasi. Setiap perspektif dalam Balance Scorecard terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, penetapan tujuan-tujuan strategis. 2. Pemilihan ukuran-ukuran kinerja yang berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan strategis. Ketiga, penetapan target-target kinerja. Yang keempat, penetapan program-program peningkatan kinerja atau inisiatif-inisiatif beserta rencana-rencana tindakan atau action plan. Setiap program peningkatan kinerja itu. Penetapan tujuan-tujuan strategi setiap perspektif Balance Scorecard beserta berkaitan hubungan sebab akibat tujuan-tujuan strategis. Contoh implementasi pengukuran kinerja menggunakan BSC atau Balance Scorecard, yang mana dari tabel bisa diperhatikan bahwa pengukuran menggunakan Balance Scorecard ini cukup merepresentasikan terkait perspektif yang ada pada Balance Scorecard. Yang mana hal itu menunjukkan bahwa Balance Scorecard ini tidak hanya merujuk pada finansial saja, tapi juga mencakup perspektif yang lainnya seperti pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Baik pada perspektif yang pertama ada finansial, itu dilambangkan menggunakan huruf F, yang mana pada tabel sebelahnya pada tujuan strategis di situ menunjukkan beberapa indikator dalam finansial. Yang pertama ada penjualan, yang mana penjualan ini diukur melalui tingkat pertumbuhan tahunan. Kemudian HBP atau Cost of Goods Sold itu diukur melalui garis kecenderungan tahunan. Dan kemudian ada profitabilitas diukur melalui ROI atau bisa disebut dengan rasio keuntungan dan kerugian investasi pada suatu perusahaan. Dan untuk indikator yang terakhir ada kesejahteraan, itu diukur melalui arus kas atau cash flows. Kemudian untuk perspektif yang kedua yaitu pelanggan, dilambangkan dengan huruf C, yang mana indikatornya mencakup kualitas yang diukur melalui banyaknya produk yang cacat. Kemudian ada harga, diukur melalui pembanding kompetitif, dan ada penyerahan diukur melalui banyaknya pengarahan tepat waktu, dan indikator yang lainnya mengikuti. Untuk perspektif yang ketiga ada proses internal, dilambangkan dengan huruf I, yang mana indikatornya mencakup efisiensi manufacturing yang diukur melalui waktu siklus. Kemudian ada indikator pengenalan produk baru, diukur melalui tingkat pengenalan produk baru. Dan indikator ketiga, keberhasilan produk baru diukur melalui banyaknya pesanan. Dan indikator lainnya mengikuti. Kemudian untuk perspektif yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan. Indikatornya cukup banyak. Yang pertama, indikator kepemimpinan teknologi itu mencakup pengukurannya melalui benchmarking atau proses pembandingan kinerja suatu produk. Kemudian indikator yang kedua, kepemimpinan biaya, diukur melalui overhead manufacturing per 3 bulan. Dan untuk indikator yang ketiga, kepemimpinan pasar, diukur melalui pangsa pasar dari semua segmen pasar melalui kategori
umur atau usia, jenis kelamin, dan juga kelas ekonomi. Baik, itu tadi penjelasan terkait contoh implementasi pengukuran kinerja dengan BSC. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengukuran kinerja dengan balance scorecard memadukan 4 perspektif bisnis, yaitu finansial perspektif, customer perspektif, internal business process perspektif, dan learning and grow perspektif. Balance scorecard mempunyai 2 tugas utama, yaitu manajemen harus membangun balance scorecard dan manajemen harus menggunakan serta menerapkan balance scorecard. Apa keuntungan dan kelemahan menggunakan BSC dibanding dengan pengukuran kinerja lainnya? Keunggulan BSC: memberikan struktur pada strategi yang jelas. 2. Memudahkan mengkomunikasikan strategi. 3. Menyelaraskan departemen dan divisi. 4. Membantu karyawan untuk melihat bagaimana tujuan mereka berhubung dengan strategi organisasi. 5. Menjadikan strategi Anda sebagai yang terdepan dalam proses laporan. Kekurangan BSC: 1. Bisa menjadi kerangka kerja yang membebani. 2. Tidak saling secara bersama. 3. Dibutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai kesuksesan. 4. Sulit untuk menjaga agar semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Menjawab pertanyaan dari Bilkis Aris, yaitu bagaimana cara menangani konflik antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang tercermin dalam BSC. Konflik antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang seringkali terjadi dalam mengimplementasi BSC. Beberapa mungkin untuk menanganinya, yang pertama yaitu klarifikasi prioritas. Penting untuk mengklarifikasi prioritas antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Mengidentifikasi mana yang paling penting untuk mencapai strategi bisnis jangka panjang, namun juga tetap memperhatikan tujuan jangka pendek yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, komunikasi yang efektif antar karyawan, tim, itu sangat penting dalam menangani konflik. Pastinya semua pihak melibatkan dan memahami pentingnya tujuan jangka panjang sambil tetap memperhatikan pencapaian tujuan jangka pendek. Yang ketiga, penyesuaian strategi jika terjadi konflik yang signifikan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mempertimbangkan untuk menyesuaikan strategi bisnis, evaluasi kembali rencana, tindakan, dan inisiatif yang telah ditetapkan dalam BSC untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan visi misi perusahaan. Yang keempat, yaitu pengukuran kinerja yang seimbang. Yang pastinya bahwa pengukuran kinerja BSC mencakup indikator yang relevan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, kita dapat memantau kemajuan perusahaan secara komprehensif dan mengidentifikasi area di mana konflik mungkin terjadi. Dengan pendekatan yang tepat dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja perusahaan, kita dapat mengelola konflik antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan lebih efektif dan dalam mengimplementasi BSC. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan balance scorecard dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Jadi dalam perusahaan ini kan proses mengimplementasikan balance scorecard pasti mempunyai tantangannya sendiri-sendiri. Nah, yang akan saya bahas di sini tantangan secara umum yang sering kali dihadapi selama penerapan balance scorecard. Jadi tantangan yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan ini dapat muncul dari karyawan yang terbiasa dengan metode pengukuran kinerja yang ada. Jadi cara mengatasinya bisa dengan melibatkan karyawan di proses awal, mengkomunikasikan alasan penerapannya, serta
bisa juga memberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan kerangka kerja yang baru. Yang kedua, tantangannya yaitu kurangnya komunikasi dan pelatihan. Nah, komunikasi dan pelatihan ini kan merupakan salah satu elemen penting dalam mengatasi tantangan implementasi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman menjadi salah satu penyebab terhambatnya kemajuan organisasi. Oleh karena itu, cara mengatasinya bisa dengan investasi program komunikasi dan pelatihan untuk mendidik karyawan terkait tentang balance scorecard beserta tujuan dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada perbaikan dan adaptasi berlanjutan. Maksudnya di sini yaitu penerapan balance scorecard ini kan merupakan rangkaian yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Seiring berkembangnya organisasi, tentu saja kerangka kerja perlu adanya adaptasi. Nah, disinilah tantangannya. Cara yang dapat dilakukan dengan melakukan budaya perbaikan berlanjutan, umpan balik, dan pembelajaran. Nah, perlunya meninjau secara berkala balance scorecard ini untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Apakah ada indikator atau syarat khusus perusahaan atau organisasi untuk melakukan BSC? Baik Mas, saya akan menjawab. Tidak ada indikator atau syarat khusus perusahaan melakukan BSC ini. Sebetulnya pemanfaatan BSC ini bisa dilakukan oleh semua jenis organisasi atau perusahaan. BSC dapat digunakan dengan berbagai macam cara pada organisasi publik yang mengedepankan layanan publik. BSC perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut. Pertanyaannya, apakah BSC dapat diterapkan di semua perusahaan? Kita merefresh kembali apa-apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami mengenai BSC. Yang pertama yaitu pengertian daripada BSC itu sendiri. Apa sih pengertian dari BSC itu sendiri? Pengertian dari BSC adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dan melihat pencapaian target sebuah organisasi yang dilihat dari perspektif yang ada. Perspektif itu apa saja yang ada di dalam BSC? Yang pertama ada perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan atau implementasi dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan daripada suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Kemudian ditentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal ini menampilkan serangkaian proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya dari segmentasi pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Yang berikutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif proses bisnis internal. Dan proses penerapan BSC pada setiap perusahaan atau organisasi ini dapat diuraikan. Yang pertama mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Yang kedua merumuskan framework atau pengukuran setiap jenjang di dalam manajerial suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga mengintegritas pengukuran ke dalam sistem manajemen, dan yang keempat atau terakhir memonitoring sistem pengukuran kinerja. Jadi dari rangkuman perspektif dengan proses BSC itu dapat diterapkan dalam perusahaan, menurut kelompok kami
BSC dapat diterapkan di semua perusahaan apabila penerapannya tepat dan metode BSC yang digunakan sangat membantu daripada manajerial suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri dengan pertimbangan daripada empat perspektif yang ada itu tadi. Ada studi kasus yang menggambarkan keberhasilan implementasi BSC dalam sebuah perusahaan? Jika ada, jelaskan secara detail. Nah, salah satu studi kasus yang menggambarkan keberhasilan implementasi Balance Scorecard atau BSC dalam sebuah perusahaan adalah kasus implementasi BSC di perusahaan telekomunikasi besar, seperti misalnya Telkom Indonesia. Berikut ini adalah gambaran detail dari studi kasus tersebut. Perusahaan Telkom Indonesia, industri telekomunikasi, implementasi BSC. 1. Tujuan strategis. A. Pertumbuhan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. B. Efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi operasional. C. Kualitas layanan, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. D. Inovasi produk, mengembangkan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Pembuatan peta strategis. A. Identifikasi perspektif pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan keuangan. B. Penentuan indikator kinerja kunci atau KPI. Jumlah pelanggan baru, tingkat retensi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, rasio efisiensi operasional, tingkat inovasi produk, dan lain-lain. 3. Pelaksanaan BSC, kemungkinan strategis komunikasi secara terbuka kepada seluruh karyawan mengenai strategi perusahaan dan bagaimana peran mereka dalam mencapai tujuan. Pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami BSC dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis. Penetapan target, target kinerja untuk setiap indikator kunci dalam BSC. Monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja perusahaan berdasarkan indikator kunci yang telah ditetapkan. 4. Manfaat implementasi BSC. Yang pertama, peningkatan kinerja. Dengan ada fokus yang jelas pada tujuan strategis, Telkom Indonesia berhasil meningkatkan kinerja operasional dan keuangan. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara terus-menerus, perusahaan dapat merespon dengan cepat terhadap masalah layanan dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Yang ketiga, penciptaan nilai untuk memegang saham. Dengan meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, Telkom Indonesia berhasil menciptakan nilai tambahan bagi pemegang saham. Dengan implementasi BSC yang efektif, Telkom Indonesia berhasil mengarahkan seluruh organisasi ke arah yang sama, meningkatkan kinerja operasional dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan perusahaan. Bagaimana cara menentukan dan menyesuaikan Key Performance Indicators atau KPI yang sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa KPI ini merupakan salah satu alat penting ya dalam manajemen bisnis, dalam mengukur keberhasilan perusahaan atau suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Nah, tentunya jika organisasi ini memiliki KPI yang tepat, maka organisasi dapat memantau kinerja organisasi tersebut dengan baik, bahkan jika KPI-nya merupakan sesuatu yang tepat bagi organisasi, itu juga mampu membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk kedepannya. Merujuk pada pertanyaan, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan KPI yang tepat bagi organisasi. Untuk cara yang pertama itu ya dengan mengidentifikasi dan memahami tujuan. Karena memang perlu dipahami bahwa suatu organisasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dengan pencapaian yang
sudah direncanakan tentunya. Maka dari itu jika kita ingin menentukan KPI yang tepat, kita tentunya harus memahami apa yang ingin dicapai organisasi tersebut dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Karena jika sudah betul-betul memahami, tentunya akan sangat mudah organisasi dalam menentukan KPI yang sesuai dengan arah tujuan yang diinginkan. Jadi jika kita benar-benar memahami tujuan organisasi tersebut, maka itu cukup mempermudah kita dalam menentukan KPI yang tepat bagi organisasi tersebut. Kemudian untuk cara yang kedua itu dengan cara menentukan indikator kinerja utama. Sebagai contoh, misal jika tujuan strategis suatu organisasi itu adalah dengan meningkatkan pangsa pasar, maka indikator kinerja utamanya yang relevan yaitu dengan meningkatkan persentase pangsa pasar atau jumlah pelanggan baru. Dan indikator kinerja itu harus jelas dan terukur ya. Jika kita ingin menentukan indikatornya, maka itu harus merupakan indikator yang jelas dan terukur, karena itu akan berpengaruh pada tahap selanjutnya, yaitu untuk mengukur efisiensi operasional, dan nantinya organisasi juga akan dengan mudah mengukur kemajuan yang telah dicapai suatu organisasi tersebut. Seperti itu. Jelaskan bagaimana penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode BSC. Metode Balance Scorecard atau BSC adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur kinerja mereka secara holistik. Ada 4 perspektif utama dalam BSC. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Ini mencakup metrik finansial seperti pendapatan, laba bersih, dan return of investment atau ROI. Yang kedua, perspektif pelanggan. Melibatkan metrik yang mengukur kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pangsa pasar. Yang ketiga, perspektif proses internal. Ini fokus pada proses internal yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti efisiensi operasional dan inovasi produk. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang, meliputi pelatihan karyawan, inisiatif penelitian, dan pengembangan produk baru. Penilaian kinerja dengan menggunakan BSC melibatkan identifikasi dan pengukuran Key Performance Indicator atau KPI. Di setiap perspektif ini, organisasi kemudian menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi kinerja mereka secara keseluruhan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Metode ini memungkinkan organisasi untuk memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana mereka mencapai tujuan mereka dan memastikan bahwa semua aspek penting dari kinerja mereka dipertimbangkan. Bagaimana peran BSC sebagai sebuah sistem manajemen dalam suatu perusahaan? Baik, saya akan menjawab. BSC atau Balance Scorecard pertama adalah BSC adalah memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi strategi guna mencerminkan pembelajaran waktu yang real. Pertanyaannya adalah bagaimana peran BSC tersebut? Adanya BSC yang ada dalam suatu sistem manajemen dalam suatu perusahaan itu dapat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan tersebut. Dan jadi dari atas sampai bawah ini kita dapat mengetahui kinerja staf-staf yang lain juga. Dalam BSC dikenal dengan 4 perspektif yang patut diukur menjadi tolak ukur BSC tersebut.
Yang pertama adalah perspektif pelanggan, yang kedua adalah perspektif keuangan, dan yang ketiga adalah perspektif proses bisnis, dan yang terakhir adalah perspektif learning atau growth. Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Anda dapat mengelola dan menyeimbangkan indikator kinerja finansial dan non-finansial dalam bentuk BSC untuk memastikan bahwa fokus tidak hanya pada pencapaian hasil finansial jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Nah, untuk mengelola dan menyeimbangkan indikator kinerja finansial dan non-finansial dalam balance scorecard atau BSC, pertama-tama yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi tujuan strategis jangka panjang organisasi. Kemudian, tentukan indikator kinerja yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Berikut langkah-langkahnya. 1. Identifikasi tujuan strategis. Diskusikan dan tentukan tujuan jangka panjang organisasi Anda. Ini bisa mencapai pertumbuhan pasar, keunggulan operasional, inovasi produk, dan lain-lain. 2. Tentukan indikator kinerja. Pilih indikator kinerja yang sesuai dengan masing-masing tujuan strategis. Misalnya, untuk pertumbuhan pasar, Anda bisa menggunakan pendapatan bersih atau pangsa pasar. Untuk inovasi produk, mungkin indikator bisa berupa jumlah baru yang diluncurkan. 3. Pembuatan balance scorecard. Susunan BSC dengan memasukkan indikator kinerja finansial dan non-finansial yang telah ditentukan. Pastikan setiap perspektif atau finansial pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan diwakili dengan indikator yang sesuai. 4. Menyeimbangkan perspektif. Pastikan ada keseimbangan antara indikator kinerja finansial dan non-finansial di dalam BSC. Ini akan memastikan bahwa fokus organisasi tidak hanya pada pencapaian hasil finansial jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang. 5. Monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring secara berkala terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tinjau apakah pencapaian indikator tersebut telah mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang organisasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dapat mengelola dan menyeimbangkan indikator kinerja finansial dan non-finansial dalam BSC untuk memastikan fokus pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang organisasi Anda.